Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Arum Surani, kedua Habib Dwi Saksono, ketiga Indriani Dwi Astuti, dan yang terakhir Klerina Aulia Rizky ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang membahas tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Langsung saja, organisasi bisnis. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. SIM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan. Dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Selanjutnya, organisasi layanan informasi. Kita telah menggunakan istilah layanan informasi atau informasi service untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Nama-nama lain seperti divisi SIM atau departemen SIM dan khususnya teknologi informasi atau information technology juga populer. Selanjutnya, sumber daya informasi. Sebagian besar sumber daya ini berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CEO. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Selanjutnya, spesialis informasi. Spesialis informasi atau informasi spesialis untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi terdiri dari operator, programmer, analisis sistem, administrator basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Dan yang terakhir, struktur organisasi layanan informasi. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Struktur organisasi yang umum bagi suatu tersentralisasi. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lain untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembang maupun pemelihara. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi inovatif. Yang pertama, model sekutu atau partner model. Layanan informasi yang bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua, model platform atau platform model. Layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga informasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Yang ketiga yaitu model terskala atau scalable model. Sumber daya yang harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak lagi terjadi. Sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Komputasi pengguna akhir timbul karena pengaruh 1. Dampak pendidikan komputer, 2. Antrian layanan informasi, 3. Murahnya peranti keras, 4. Peranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Manajer puncak harus memberikan perhatian yang cukup besar tentang bagaimana cara komputasi pengguna akhir dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan
memaksimalkan manfaatnya dan meninggalkan resikonya. Keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama yaitu menyamatkan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Risiko komputasi pengguna akhir. Sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Karier di bidang layanan informasi, jenis-jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang memberikan kontribusi dalam upaya-upaya pengembangan sistem meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, pengetahuan dasar-dasar bisnis, pengetahuan teori sistem, pengetahuan pengembangan sistem, pengetahuan model sistem. Selanjutnya, keahlian pengembangan sistem. Yang pertama, keahlian komunikasi, kedua, kemampuan analisis, ketiga, kreativitas, dan keempat, kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang otoritas kantor. Otoritas kantor dapat dilacak kembali hingga awal tahun 1960-an ketika IBM memperkenalkan istilah pengelolaan kata atau word processing untuk menyatakan suatu konsep yang menyatakan bahwa kebanyakan aktivitas kantor diputuskan pada pengolahan kata-kata. Lalu teknologi-teknologi lain seperti email, penanggulangan elektronik, konferensi video, dan desktop publish diterapkan pada pekerjaan kantor dan bersama-sama disebut sebagai otomatis kantor tersebut. Otomatis kantor meliputi seluruh sistem elektronik, formal maupun informal, yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan tersebut. Kemudian kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan suatu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemanapun komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hotlink. Dalam pendirian kantor maya ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan kantor maya yang pertama yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Lalu di samping keuntungan ada juga kerugiannya. Kerugian kantor maya yaitu moral yang rendah dan kekhawatiran akan resiko keamanan. Selanjutnya yaitu organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruh perusahaan sebuah organisasi maya. Di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terkait pada lokasi-lokasi fisik. Dalam organisasi maya ada juga dampaknya. Meskipun kantor maya dan organisasi maya ini diidentifikasikan sebagai suatu strategi bisnis, konsep ini pada akhirnya juga menimbulkan dampak pada masyarakat. Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Istilah ekonomi 31 atau Triwan Economy diberikan untuk menjabarkan industri-industri seperti itu. Contohnya dalam bidang pendidikan, perawatan kesehatan, liburan, perjalanan, olahraga, dan konsultasi. Nah, dengan itu, kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi menjadi kota yang lebih tenang, lembut, dan menjadi tempat yang lebih menarik untuk dihuni. Selanjutnya yaitu review jurnal dengan judul Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Sistem Informasi Akuntansi yang ditulis oleh Bagus Kusuma Ardi. Abstraknya, kemajuan teknologi informasi atau TI berkembang sangat pesat saat ini. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan informasi akuntansi sistem atau SIA. Dalam perkembangan sistem informasi akuntansi atau SIA, melalui beberapa periode pergantian mulai dari sistem informasi akuntansi
berbasis desktop hingga saat ini telah berkembang sistem informasi akuntansi website berbasis pengembangan yang dapat diakses melalui intranet dan internet. Pesatnya kemajuan teknologi informasi atau TI juga semakin perkembangan sistem informasi akuntansi yang semakin maju, terlihat dari perbaikan pengolahan data, pengendalian internal, peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Perkembangan berbasis komputer (SIA) dalam menghasilkan laporan keuangan juga mempengaruhi proses audit. Akhirnya, TI kemajuan memberikan peluang baru bagi profesi akuntan. Peluang baru yang mungkin dicapai yaitu informasi berbasis komputer, konsultan sistem, CISA, dan audit web kepercayaan. Pendahuluan dari jurnal ini yaitu saat ini kebutuhan informasi menjadi sangat penting untuk semua aspek kehidupan. Informasi yang dibutuhkan harus cepat, terkini, serta dapat dipercaya. Untuk itu, dukungan teknologi informasi sangat dibutuhkan di era serba otomatis saat ini. Semua orang selalu berlomba-lomba mempengaruhi teknologinya demi memenuhi kebutuhan informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sejalan dengan kemajuan peradaban manusia. Perkembangan teknologi informasi atau TI meliputi perkembangan infrastruktur seperti hardware, software, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi atau jaringan. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi atau SIA dalam suatu perusahaan. Dampak dari kemajuan sistem informasi akuntansi terjadi dari perubahan pemrosesan data dari sistem manual ke sistem komputer. Di samping itu, pengendalian intern dalam sistem informasi akuntansi seperti peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan juga akan terpengaruh. Literatur dari jurnal ini yaitu teknologi informasi merupakan salah satu alat manajer untuk mengatasi perubahan. Definisi TI secara lengkap dinyatakan oleh Martin et al., yaitu teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi serta teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Definisi TI sangatlah luas dan mencakup semua bentuk teknologi yang digunakan dalam menangkap, memanipulasi, mengkomunikasikan, menyajikan, dan menggunakan data yang akan diubah menjadi informasi. Dukungan teknologi menunjukkan pada keputusan individu untuk menggunakan atau tidak menggunakan teknologi dalam menyelesaikan serangkaian tugasnya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang lebih tepatnya menggunakan metode penelitian deskriptif. Pembahasan dari jurnal ini yaitu teknologi informasi atau TI meliputi segala alat maupun metode yang terintegrasi untuk digunakan dalam menjaring atau menangkap data, menyimpan, mengolah, mengirim, atau menyajikan kebutuhan informasi secara elektronik ke dalam berbagai format yang bermanfaat bagi user. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap akuntansi. Perkembangan akuntansi berdasar kemajuan teknologi terjadi dalam 3 babak, yaitu era bercocok tanam, era industri, dan era informasi. Hal ini dinyatakan oleh Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul The Third Wave. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu kemajuan teknologi informasi mempengaruhi perkembangan sistem informasi akuntansi. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi perkembangan sistem informasi akuntansi dalam hal pemrosesan data, pengendalian internal perusahaan, dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan dan sebagainya. Dengan adanya kemajuan yang telah dicapai dalam bidang akuntansi yang menyangkut sistem informasi akuntansi berbasis komputer dan menghasilkan laporan keuangan, maka berdampak pula dengan praktik pengauditan dan proses pengolahan data akuntansi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.